Bab 50, menggabungkan pasukan. Elka dan para serigala, yang menghindari bulan biru di lantai 99 menara. Dengan cepat berhenti di lantai 85 untuk memberitahu serigala suku mereka. Bahwa mereka sekarang bekerja di bawah naga hitam yang agung. Kemudian, mereka mengirimkan sebagian kecil makanan yang disiapkan oleh Sejun dan kembali ke lantai 99. Kepala Elka. Seekor serigala bawahan bernama Elka. Apa? Lihat ke sana. Serigala bawahan menunjukkan sesuatu. Di sana, 3 ekor kelinci sedang mengemis di pinggir jalan. Apakah kelinci-kelinci itu adalah pelayan naga hitam yang agung? Mereka terlihat kotor dan kurus karena kesulitan, tapi mereka jelas kelinci. Elka mengira kelinci abu-abu telah kabur dari Sejun. Beraninya mereka lari dari naga hitam yang agung. Tangkap mereka dan bawa mereka ke Black Dragon yang agung. Ya? Ya? Dengan cara ini, Elka dan para serigala menangkap kelinci abu-abu yang mengemis satu persatu dan naik ke lantai 99. Saat Sejun dan Theo naik ke tanah untuk melihat serigala. Gedebuk. Serigala dengan hati-hati menempatkan 3 kelinci abu-abu yang mereka pegang di mulut mereka di depan Sejun. Gemetaran. Kelinci abu-abu, diseret oleh serigala, gemetar ketakutan. Elka, siapa ini? Kami telah menangkap para Buddha naga hitam yang kabur. Pelayan yang kabur? Elka menatap Sejun, mengibas-ngibaskan ekornya seolah mengatakan. Bukankah aku melakukannya dengan baik? Kamu melakukannya dengan baik untuk saat ini. Sejun menepuk kepala Elka. Di mana mereka menemukan orang-orang ini? Arsitek Grey Rabbit. Kelinci abu-abu pengrajin kayu. Pengrajin daun kelinci abu-abu. Serigala membawa teknisi. Gemetaran. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Saudaraku, aku takut. Bahkan jika kita menyerah pada naga, selama kita tetap waspada, kita akan selamat. Semuanya, tetap waspada. Kelinci arsitek menghibur saudara-saudaranya yang cemas dengan pandangan. Manusia, kucing, dan serigala yang menatap mereka. Dia juga cemas, tetapi jika dia juga menunjukkan kecemasannya, situasinya akan menjadi lebih buruk. Kami adalah kelinci abu-abu dari kerajaan kelinci yang agung. Kakak kelinci itu melangkah maju dan berteriak dengan bangga. Itu adalah usahanya untuk menghilangkan kecemasan. Kemudian, swoosh. Sebuah tangan manusia terulur ke arahnya. Apakah saya melangkahi? Kakak laki-laki kelinci itu menyesalinya dan menutup matanya dengan erat. Mencicit. Di antara 3 kelinci yang kelaparan, kelinci arsitek yang tampak paling sehat sedang menggumamkan sesuatu sendiri. Saat Sejun mengulurkan tangannya untuk berbicara dengan kelinci arsitek. Mencicit. Bam. 2 kelinci abu-abu lainnya di belakang melemparkan diri ke arah tangan Sejun. Namun, menggeram. Beraninya kau mencoba menyerang naga hitam yang agung. Serigala dengan ringan mengayunkan kaki mereka dan kelinci abu-abu pingsan dalam sekejap. Dalam suasana tenang, Sejun meletakkan tangannya di atas kepala kelinci arsitek. Kemudian, aku minta maaf untuk saat ini. Serigala kami memiliki beberapa kesalahpahaman. Mencicit? Mencicit? Salah paham? Lalu, apakah Anda mengampuni kami? Tentu saja. Kenapa aku harus membunuh kalian? Mencicit? Itu melegakan. Mendengar janji Sejun untuk tidak membunuh mereka, kelinci arsitek itu tampak lega dan pingsan. Ayo tidur sekarang dan bicara lagi besok. Ya, naga hitam hebat. Sejun memberitahu para serigala, lalu membawa kelinci abu-abu itu ke gua. Dia membaringkannya di atas jerami dan menutupinya dengan daun bawang hijau. Perwakilan Theo, ayo tidur juga. Kata Sejun, berbaring dan menutupi dirinya dengan selimut. Apa? Saya Presiden Theo, Meong. Waktumu habis. Waktu Presiden Theo yang telah diperpanjang karena berbagai alasan telah berakhir.
Ah, itu benar, Meong. Mendengar kata-kata Sejun, Theo langsung mengakuinya dan naik ke perut Sejun untuk tidur. Koong. Saat pagi tiba, Cuengi datang untuk bermain dan membangunkan semua orang. Baiklah. Sejun bangkit, menambahkan garis ke dinding, dan memulai pagi hari ke-213. Kemudian, mencicit. Mencicit. Pasangan kelinci yang keluar dari gua terkejut menemukan kelinci abu-abu yang masih tidur. Dari ekspresi pasangan kelinci itu, sepertinya mereka mengenali mereka. Apakah kalian saling kenal? Menanggapi pertanyaan Sejun, kelinci jantan itu menganggukkan kepalanya. Kemudian, membuang. Mencicit. Pernah ada kerajaan kelinci yang hebat. Dia mulai menjelaskan, meletakkan tangannya di tubuh Sejun. Menurut kelinci jantan, dahulu kerajaan kelinci dihuni oleh 3 suku kelinci yang hidup rukun. Suku kelinci putih, yang menikmati bercocok tanam, suku kelinci abu-abu, yang pandai menggunakan tangan dan suka membuat sesuatu, dan suku kelinci hitam, yang mahir dalam pertempuran. Mencicit. Tapi suatu hari monster merah menutupi langit. Invasi tiba-tiba monster merah menyebabkan kejatuhan kerajaan kelinci, dan semua kelinci berpencar untuk menemukan cara bertahan hidup. Dan kelinci abu-abu yang tidak sadarkan diri di sana berasal dari desa tetangganya sendiri. Saat mereka berbicara, asaak, asaak. Suara mengunyah perlahan daun bawang hijau bisa terdengar. Hah? Ketika dia melihat ke arah suara itu, dia menemukan bahwa kelinci abu-abu sedang menggigit daun bawang hijau yang diselimuti oleh Sejun, bahkan saat mereka tidur. Betapa laparnya mereka untuk makan bahkan dalam tidur. Mereka, ayo bangunkan mereka, beri mereka makan, dan tidurkan mereka kembali. Mencicit. Mendengar kata-kata Sejun, pasangan kelinci itu dengan gembira bergegas untuk memanggang beberapa piranha dan daun bawang lagi. Mereka tampak senang bertemu sesama penduduk asli dari kerajaan yang sama. Saat pagi hampir selesai. Menggeliat. Menggeliat. Kelinci abu-abu, yang belum terbangun dengan sendirinya. Mengikuti bau sedap dengan hidungnya. Kemudian, mencicit. 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 Melihat kelinci putih dan kelinci hitam berkeliaran, kelinci abu-abu meneteskan air mata. Mereka salah paham bahwa mereka telah mati dan kelinci di surga menyambut mereka. Tapi kemudian, mendeguk. Setelah mendengar suara dari perut mereka, kelinci arsitek sadar. Tidak. Mungkin mereka mati dan perut mereka mengeluarkan suara. Kemudian, mencicit. Pasangan kelinci itu mendekati kelinci abu-abu yang telah sadar kembali. Paman. Tante. Apakah kamu baik-baik saja? Kelinci abu-abu menyapa pasangan kelinci itu dengan gembira, saling bertanya tentang kesejahteraan mereka. Bagaimana dengan orang tuamu? Mereka meninggal sambil melindungi kami dari monster merah. Pasangan kelinci diam-diam memeluk kelinci abu-abu. Kemudian, mendeguk. Suara itu datang dari perut kelinci abu-abu lagi. Mencicit. Pasangan kelinci itu dengan cepat memberi sarapan kelinci abu-abu. Ini adalah pemilik peternakan kami. Dan ini adalah anak-anak kita. Sambil sarapan, pasangan kelinci itu memperkenalkan Sejun, Theo, dan anak-anak mereka sambil saling menyapa. Setelah sarapan, kelinci pergi untuk melakukan tugas masing-masing. Dan kelinci abu-abu yang tertinggal mulai menciptakan sesuatu, tampaknya, untuk membalas makanan mereka. Hah? Apa ini? Sejun yang datang untuk menyiapkan makan siang, mendapati kelinci abu-abu sedang sibuk membuat sesuatu. Di dapur, ada keranjang yang terbuat dari daun bawang yang diisi dengan rapi. Dengan potongan daun bawang yang siap disantap. Dan peralatan yang terbuat dari pohon di sekitarnya, sendok dan sumpit. Mereka memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang dibuat Sejun secara kasar. Apakah Anda mungkin membutuhkan pekerjaan?
Sejun telah merencanakan untuk mengajukan penawaran begitu mereka semakin dekat, tetapi setelah menyaksikan hasil karya kelinci abu-abu, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mencicit. 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 Mendengar kata-kata Sejun, kelinci abu-abu itu menganggukkan kepala dengan penuh semangat. Salah satu alasan kelinci abu-abu menggunakan keterampilan mereka adalah untuk menarik perhatian pemilik peternakan. Sejun. Jika mereka bisa makan seperti ini setiap pagi, atau bahkan hanya makan daun bawang setiap hari, mereka akan puas. Maka, ketiga kelinci abu-abu itu bergabung dengan peternakan Sejun. Dan hasilnya, taraf hidup Sejun mulai meningkat secara signifikan. Mulai sekarang, kelinci abu-abu juga akan tinggal bersama kita. Sejun mengumumkan bergabungnya kelinci abu-abu ke peternakan sambil makan siang. Setelah makan siang, saya mengantuk. Beri aku pangkuanmu, Meong. Menguap. Mencicit. Theo dan kelinci hitam mengambil kedua lutut Sejun dan Cuengi mengambil punggung Sejun, mulai tidur siang. Buat awan petir. Empuk. Sejun membuat keteduhan yang bahkan menutupi Cuengi dengan awan petir. Menyesap, menyesap. Sejun menyeruput kopinya sambil mengamati awan petir yang dia buat. Tapi apakah benda ini bergerak? Begitu Sejun berpikir untuk memindahkan awan petir. Swoosh! Petir bergerak perlahan ke samping. Itu lambat, tapi itu bergerak. Kemudian, kemahiran menciptakan Thundercloud sedikit meningkat. Hah? Kemahiran menciptakan awan petir meningkat. Namun, tidak jelas apakah kemahiran dari skill Rain Thunder itu sendiri telah meningkat. Mencicit. Saat awan petir bergerak ke samping dan tiba-tiba matahari yang menyilaukan bersinar, Cuengi lebih menekankan kepalanya ke punggung Sejun untuk menghindari matahari. Maaf. Maaf. Sejun menepuk kepala Cuengi dan mengembalikan awan gelap ke posisi semula. Kali ini, dia mengubah bentuk awan. Itu tidak detail, tapi mungkin untuk membuat awan gelap sedikit lebih tebal atau lebih tipis, lebih lebar atau lebih sempit. Selain itu, setiap kali Sejun mengubah bentuk awan gelap, kemampuan menciptakan awan gelap meningkat. Ayo bangun sekarang. Setelah tidur siang sekitar 30 menit, Sejun membangunkan Theo, si kelinci hitam, dan Cuengi dan mulai bekerja lagi. Swoosh! Sejun meraih bagian belakang kepala Theo saat dia mencoba menyelinap ke tempat lain untuk tidur siang lagi. Apa, Meong? Perwakilan kami Theo harus menunjukkan contoh kepada bawahannya hari ini. Begitukah, Meong? Saatnya menunjukkan sisi kerenku, Meong. Serigala, ikuti aku, Meong. Memotong. Mendengar kata-kata Sejun, Theo menghunus cakarnya dan berlari menuju ladang bawang hijau. Kemudian, GRRR. Serigala mengikuti Theo ke ladang daun bawang dan mulai memotong daun bawang dengan cakar yang tajam. Sejun mengirim Theo dan serigala ke ladang bawang hijau dan pergi ke gua. Tomat ceri, kentang, ubi jalar. Ada banyak panen hari ini. Sejun menyuruh kelinci sabit memotong kecambah ubi jalar untuk ditanam nanti dan mulai memanen. Menggores. Menggores. Sejun dengan cepat selesai memanen tomat ceri dan buk. Di ladang kentang, dia mencabut batang kentang dan memanen kentang. Kelinci sekop membalik tanah dan memanen sisa kentang yang tidak bisa dipanen dengan mencabut batang kentang. Dan ketika Sejun hendak memanen ubi jalar dari ladang ubi jalar yang telah dipotong semua kecambah ubi jalarnya. Tumbang-tumbang. Theo berjalan lemah dan berpegangan pada kaki Sejun yang sedang memotong daun bawang hijau. Perwakilan Theo, ada apa? Serigala memotong daun bawang hijau lebih baik dariku, Meong. Hah? Ketika Sejun melihat ke tanah, dia melihat serigala. Iris-irisan-irisan. Dengan satu sapuan kaki serigala, angin kencang bertiup dan 4-5 daun bawang hijau dipotong sekaligus.
Secara khusus, hampir 10 daun bawang. Dipotong dengan sapuan Elka. Itu mengesankan? Keyakinan Theo hampir hancur. Namun, Sejun tidak bisa membiarkan semangat Theo mati, jadi dia dengan cepat mulai meningkatkan semangat. Deo. Tidak apa-apa. Theo, bakatmu tidak ada di cakarmu. Lalu di mana bakatku, Meong? Theo, bakatmu ada di kaki depanmu. Begitukah, Meong? Mendengar kata-kata Sejun, Theo memiliki kesadaran yang luar biasa. Puhuhut. Semua yang dikatakan Park Sejun benar, Meong. Saya seorang pedagang, Meong. Bakat saya adalah pesona kebapakan kaki depan saya untuk memikat pelanggan, Meong. Menghubungkan cakar depan dengan kata lain memicu pemikiran kreatif. Bongkar. Theo yang semangatnya dihidupkan kembali, turun dari kaki Sejun dan berjalan ke sudut gua. Namun, gedebuk. Leher Theo ditangkap lagi oleh Sejun. Theo, mau kemana? Anda memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Presiden Park, aku lelah, Meong. Ya. Beristirahatlah setelah menyelesaikan pekerjaan. Meski Theo berbicara dengan ekspresi lelah, Sejun dengan tegas menjawab. Dan meletakkan Theo di ladang ubi yang belum dipotong kecambah ubi. Begitulah cara Theo membantu kelinci sabit memotong kecambah ubi jalar. Beberapa saat kemudian. Mengiris. Apakah kamu melihat itu, Meong? Keahlian memotongku yang luar biasa. Meong. Theo masih yang terkuat di dalam gua.